Dukung terus channel ini dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Jika ada kesalahan pada gambar, harap dimaklumi. Karena alur cerita novel dan komik sedikit berbeda. Saat ini, di Flying Frost Palace, Kaisar baru saja selesai membaca laporan. Dia berjalan ke jendela dan menghela nafas lega. Dia memusatkan pandangannya pada tim tentara yang berbaris menuju Istana Hati Murni di bawah naungan malam. Kaisar tidak bisa menahan senyum dingin. Setelah malam ini, senjata ilahi itu akan dimiliki oleh bangsa Li secara eksklusif. Dan aku akan segera menguasai seluruh dunia. Ini adalah ambisi seorang kaisar. Dia berbalik dan berjalan ke tempat tidurnya. Kemudian dia berbaring perlahan dan hendak beristirahat sambil menunggu kabar baik dari Monarch Jin. Dia tidak menyangka mantra kuning, yang telah ditempatkan di tengah tempat tidurnya, menempel erat di punggungnya saat dia berbaring. Suara mendesing. Kaisar segera membeku di tempat tidur, dan matanya berangsur-angsur menjadi kosong dan lesu. Saat berikutnya, sebuah suara mulai bergema di benaknya, "Aku ayahmu." "Ayah? Apakah kamu mendengarku? Aku ayahmu?" "Tidak, aku ayah kandungmu. Aku ayah angkatmu. Sekarang datanglah ke Istana Hati Murni bersama orang-orangmu dan jadilah penonton untukku saat aku bersikap tangguh." Jika Anda ingin membaca lebih banyak bab, silakan kunjungi free web VL Channel Meter untuk mengalami kecepatan pembaruan yang lebih cepat. Pada saat yang sama, di luar Istana Hati Murni, Suke berdiri di atas tank sambil tersenyum. Dia cukup senang, karena dia baru saja mencuci otak Kaisar. "Suri janda bisa menjadi target selanjutnya dari mantra boneka," kata Suke sambil tersenyum. Kemudian, dia mengangkat tangannya ke arah tank dan kendaraan lapis baja di depannya dan hendak mengadakan parade militer ke Istana Kekaisaran. Mencicit. Pada saat ini, putri muda dan peri Zixia berjalan keluar dari kamar tidur mereka. Mereka tercengang dengan apa yang mereka lihat. "Ini. Apa ini?" Mereka belum pernah melihat hal seperti ini sebelumnya, tank, peluncur roket, jet tempur, atau manusia besi. Keduanya berdiri di tempat, tercengang. Parade militer dari fraksi surga yang meledak dimulai sekarang. Berdiri di atas tangki, Suke seperti seorang kaisar. Dia berteriak dengan anggun dan melambaikan tangannya. Ledakan. Seketika, semua senjata dan kendaraan di alun-alun diaktifkan dan mulai bergerak maju perlahan. Hampir pada saat yang sama, sekelompok tentara muncul di pintu melengkung Istana Hati Murni. Tim tersebut dipimpin oleh Monarch Jin, yang berteriak dengan anggun sambil mengacungkan pistol, "Huaan, kamu pemberontak. Keluar saja." Sebelum menyelesaikan kata-katanya, Monarch Jin berdiri terpaku di tempat. 1000 tentara yang berani mati di belakangnya juga terkejut dan berdiri terpaku di tempat mereka. Mereka tidak percaya apa yang mereka lihat. Banyak monster baja raksasa bergerak lambat di depan mereka. Antrean mereka yang teratur, armor mereka yang tidak bisa dihancurkan, dan laras senjata mereka yang besar sangat luar biasa. Apa-apaan ini? Bagaimana mereka bisa muncul di Istana Kekaisaran? Menggebuk, 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 menggebuk. Beberapa helikopter tempur terbang di atas kepala, sayap putar mereka menciptakan suara yang memekakkan telinga. Setelah itu, lebih dari 10 jet tempur terbang. Desir, desir, desir. Asap berwarna-warni keluar dari ekor jet tempur dan membentuk pelangi yang sangat besar di langit. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Pada saat yang hampir bersamaan, puluhan manusia besi tiba-tiba terbang ke arah Monarch Jin dan tentaranya. Saat mereka menyentuh tanah, tubuh berat mereka meretakkan bumi. Setelah itu, semua pria besi mengangkat tangan mereka dan mengarahkan telapak tangan mereka yang membara ke Monarch Jin dan tentaranya. Senjata mematikan terdeteksi. Letakkan senjatamu dalam 3 detik, atau pemberantasan akan dimulai. Kegagalan. Raja Jin jatuh ke tanah dari kudanya karena ketakutan. Dia tidak percaya tentara besi di depannya bahkan bisa berbicara. Para prajurit yang berani mati di belakangnya juga tidak bisa bergerak atau berbicara. 3 detik berlalu, dan pistol Raja Jin jatuh ke tanah, tetapi tentaranya tidak menjatuhkan senjata mereka. Suara mendesing. Tiba-tiba, seberkas cahaya menyilaukan menyembur keluar dari telapak tangan seorang pria besi.
Bang! Seorang prajurit yang berani mati segera diledakkan. Dia jatuh ke tanah dan mati seketika. Pemandangan yang tiba-tiba ini membangunkan para prajurit pemberani lainnya. Monarch Jin juga mengubah ekspresinya dan berteriak dengan tergesa-gesa, "Jatuhkan pistolmu, cepat!" Dia tidak punya waktu untuk membunuh Suke. Kesenjangan kekuatan sangat berbeda. Kendaraan baja apapun bisa menghancurkan mereka, apalagi tentara besi itu. Mereka tidak memiliki kesempatan untuk menang. Rintik, rintik, rintik. Tiba-tiba, semua prajurit yang berani mati menjatuhkan pistol mereka karena teror belaka, saat mereka memandang pria besi itu dengan cara yang terganggu. Meskipun mereka siap mati, mereka juga diintimidasi oleh monster baja yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Mereka tidak memiliki kesempatan untuk mengalahkan lawan mereka. Mereka putus asa dan tidak ingin mengorbankan hidup mereka sedemikian rupa. "Oh, ini kamu, Monarch? Kamu juga datang ke sini untuk menikmati parade militer, kan?" Tiba-tiba, sebuah tank yang dihias dengan mewah melewati mereka perlahan. Suke, yang berdiri di atas tangki, melambai ke arah mereka dengan senyum cerah di wajahnya. Wajah Monarch Jin sedikit berkedut. Ketika dia hendak memarahi Suke dengan marah, dia menelan kata-katanya setelah melihat monster baja di sekelilingnya. Ekspresinya menghibur Suke. Kemudian, dia bertanya sambil tersenyum sambil melihat para prajurit di belakang Monarch Jin, "Kamu di sini untuk membunuhku, kan?" Para prajurit yang berani mati menutup mulut mereka dengan erat. Bagaimana mereka bisa menjawab pertanyaan itu? Jika mereka mengatakan, "Iya, mereka mencari kematian." Jika mereka berkata, "Tidak," Suke, yang bukan idiot, akan melihat dengan jelas dari tindakan mereka bahwa mereka berbohong. Monarch Jin bangkit dan berkata dengan serius, "Huan, lepaskan putriku dan aku akan melupakan apa yang telah kamu lakukan." "Apa? Anda akan melupakan apa yang telah saya lakukan? Tapi saya tidak akan pernah melupakan apa yang telah Anda lakukan." Suke tersenyum kejam dan melambaikan tangannya. Pria besi itu mengangkat tangan mereka pada saat bersamaan. Dalam hitungan detik, tank dan peluncur roket pun berhenti. Dentang, dentang, kendaraan mengarahkan senjata mereka ke Raja Jin dan tentaranya. Para prajurit menjadi pucat dan segera mundur selangkah. Raja Jin tidak tahan lagi. Dia berteriak dengan marah, "Huan, apakah kamu benar-benar akan menjadi musuh seluruh bangsa Li?" "Musuh bangsa Li," Suke berkata sambil tersenyum sambil menggelengkan kepalanya, "Maaf, yang kamu sebut Li Nation tidak memenuhi syarat untuk menjadi musuhku." "Apa katamu?" Raja Jin berteriak dengan marah. Bahkan para prajurit di belakangnya melebarkan mata karena marah. Suke terlalu sombong. Meskipun monster baja di depan mereka cukup menakutkan, bangsa Li memiliki puluhan ribu tentara, yang mungkin bisa mengalahkan monster baja ini. Namun, mereka tidak mengharapkan Suke untuk mengatakan bahwa bangsa Li bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi musuhnya, yang merupakan penghinaan besar. "Kamu boleh membunuhku tapi kamu tidak boleh menghinaku. Huan, aku akan mati bertarung denganmu hari ini." Monarch Jin berteriak, saat dia menghunus pedangnya dan hendak melawan Suke. "Berhenti!" Dari suatu tempat, permintaan tajam terdengar. Orang-orang berbalik dan menemukan janda ratu yang cantik sedang berjalan ke arah mereka dengan tergesa-gesa. Di bawah naungan malam, wajahnya yang cantik penuh amarah. "Kami menyambutmu, janda ratu." Lebih dari 1000 tentara yang berani mati segera berlutut di depannya. Raja Jin juga terkejut, kemudian dia melipat tangannya pada janda suri. "Aku menyambutmu, janda ratu? Beraninya kau membobol istana hati murniku." Janda ratu memarahi dengan dingin. "Janda ratu, ini adalah kesalahpahaman. Kami di sini untuk membunuh pemberontak." Monarch Jin menjelaskan dengan tergesa-gesa. "Ayah!" Suara terkejut lainnya terdengar. Putri muda berlari ke arah mereka, bersama dengan peri Zixia yang terkejut. Raja Jin terkejut. Kemudian, dia berkata dengan gembira, "Yuner, kamu benar-benar di sini." "Perutmu." Monarch Jin memusatkan perhatiannya pada perut putri muda. Dia terkejut dengan apa yang dilihatnya. Perut putri muda masih rata dan normal. Raja Jin tertegun. "Ini tidak benar. Biasanya, setelah beberapa bulan, seharusnya." Ayah, apa yang kamu bicarakan?" Putri muda bingung. Dia berlari ke Monarch Jin dan berkata genit saat dia meraih lengannya, "Ayah, jangan salahkan Huan.
Kali ini saya meminta Huaan untuk mengajak saya bermain. Janda suri juga setuju untuk membiarkan dia tinggal karena aku. Keluar dan bermainlah. Raja Jin terkejut dan berteriak dengan marah, omong kosong. Apakah Anda tahu rencana Huaan? Dia akan memberontak. Pemberontakan. Putri muda terkejut dengan kata-katanya. Dia menoleh ke Suke dengan heran. Bahkan janda suri pun terkejut. Matanya yang indah menatap Suke dengan serius dengan cara bertanya. Suke berkata dengan senyum tenang, konyol. Bagaimana saya bisa memberontak? Seperti yang diduga, orang tidak bisa menghindari rumor di dunia ini. Diam, Anda meninggalkan surat yang mengatakan Anda akan merebut tahta. Raja Jin memarahi dengan marah. Raja, apakah kamu gila? Tahta siapa yang akan saya rebut? Kata Suke dengan senyum dingin sambil menggelengkan kepalanya. Hentikan kesesatanmu. Kamu akan merebut tahta kaisar? Monark Jin mendengus serius. Suke melebarkan matanya dan berkata dengan penuh semangat, Raja, apakah kamu idiot? Mengapa saya harus merebut tahta putra saya? Desir. Kata-katanya langsung membekukan atmosfer. Anakmu. Beraninya dia mengatakan kaisar adalah putranya? Raja Jin tertegun. Para prajurit yang berani mati juga terkejut. Janda suri tidak percaya bahwa Suke bisa mengucapkan kata-kata itu. Saat berikutnya, kemarahan mulai melonjak di hati mereka. Rupanya, mereka tahu dengan jelas bahwa Suke, yang bahkan lebih muda dari kaisar, tidak akan pernah memiliki hubungan apapun dengan Ibu Suri. Kaisar bukan hanya sebuah posisi, tetapi juga kehormatan bangsali. Mereka tidak menyangka Suke dapat mengatakan bahwa kaisar mereka yang terhormat adalah putranya, yang merupakan penghinaan besar bagi mereka. Huaan, beraninya, kau mengatakan itu? Raja Jin memarahi dengan marah. Janda suri juga berkata dengan dingin, Joker, tahukah kamu bahwa kamu telah menghinaku dan seluruh bangsali? Kaisar telah tiba. Tepat pada saat ini, teriakan tajam dari seorang Kasim mulai bergema di sekitar area. Ekspresi semua orang berubah dan mereka berbalik. Kaisar, yang mengenakan jubah naganya, sedang berjalan ke arah mereka dengan tergesa-gesa bersama banyak pengawal istana, Kasim, dan pelayan istana. Kami menyambut Anda, Yang Mulia. Hidup Kaisar. Para prajurit yang berani mati berteriak dengan hormat. Raja Jin segera memberi hormat. Janda ratu terkejut. Dia mengerutkan kening dan menatap Suke dengan tenang. Dia menggelengkan kepalanya, seolah dia tidak bisa melindungi Suke kali ini. Namun, Kaisar mengabaikan para prajurit, Raja Jin, dan bahkan Ibu Suri. Kegagalan. Dia berlari dan berlutut di depan Suke dan berteriak, salam, ayah angkat. Istana hati murni yang luas dalam kesunyian saat ini. Semua orang tercengang dan tidak tahu apa yang telah mereka lihat. Dia adalah kaisar tertinggi. Bagaimana dia bisa berlutut di depan seorang pemuda dan memanggil pemuda itu ayah angkat? Pikiran semua orang kosong. Monark Jin benar-benar terkejut. Putri muda menutupi mulutnya dengan tangannya. Peri Zixia, yang telah kehilangan semua ingatannya sebelumnya, juga tercengang saat ini. Jika Anda ingin membaca lebih banyak bab, silakan kunjungi free web VL Channel Meter untuk mengalami kecepatan pembaruan yang lebih cepat. Bahkan janda suri hampir pingsan karena shock. Apa yang terjadi? Yang Mulia, apa yang kamu lakukan? Yang Mulia, Anda adalah kaisar tertinggi, bagaimana Anda bisa berlutut di depannya? Pada saat ini, pengawal istana, Kasim, dan pelayan istana di belakang kaisar berseru, saat mereka mencoba menariknya. Namun, mereka tidak menyangka bahwa kaisar akan memarahi mereka dengan marah, jaga dirimu. Joker adalah ayah angkatku. Kenapa kamu tidak menyapanya? Apa? Anda meminta kami untuk menyambutnya? Orang-orang tidak tahu harus berbuat apa. Mereka seharusnya tidak melanggar perintah kaisar, apakah itu masuk akal atau tidak? Tapi, bagaimana kita bisa menyapanya? Bagaimana kita harus memanggilnya? Ayah angkat, tidak, itu adalah pengkhianatan dan kesesatan untuk menempatkan diri kita pada posisi setinggi kaisar. Kakek angkat, itu masih tidak benar. Kegagalan. Tiba-tiba, seorang Kasim tua berlutut dan bersujud kepada Suke sambil berteriak, kami adalah bawahan kaisar kami, yang sama seperti ayah kami.
Jadi, ayah angkat Kaisar adalah kakek angkat kita. Kami menyambutmu, kakek angkat. Astaga! Orang-orang lainnya tidak bisa membantu tetapi terkejut. Dengan cara ini, apakah masuk akal bagi kita untuk memanggilnya kakek angkat? Tapi sungguh memalukan untuk berlutut di depan seorang pemuda dan memanggilnya kakek angkat. Wow, betapa baiknya kamu. Aku akan menghadiahimu dengan sebuah tank. Suke berkata sambil tersenyum saat ini. Dia melambaikan tangannya. Kemudian, 2 tank berhenti di depan mereka. Kaisar berteriak keras, "Terima kasih, ayah angkat." Kasim tua itu juga buru-buru berteriak, "Terima kasih, kakek angkat." Orang-orang lainnya membuka mata lebar-lebar karena terkejut. Brengsek, hadiahnya benar-benar gegabah. Seseorang bisa mendapatkan monster baja sebagai hadiah setelah memanggilnya ayah angkat atau kakek angkat. Kegagalan, kegagalan, kegagalan. Saat berikutnya, semua prajurit yang berani mati dan pengawal istana tiba-tiba berlutut dan bersujud kepada Suke ketika mereka berteriak, "Kami menyambutmu, kakek angkat." Bagus, Suke menjawab dengan puas dengan sangat gembira di dalam hatinya. Setelah melirik Monarch Jin dan Janda Ratu yang tercengang, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan senyum jahatnya. Monarch Jin akan kehilangan akal sehatnya. Dia menatap Kaisar dengan bingung dan tidak tahu apa yang telah terjadi. Kaisar yang memerintahkanku untuk membunuh Suke. Tetapi sebelum saya sempat membunuh Suke, Kaisar datang ke sini untuk memanggil ayah angkat Suke. Saya benar-benar ditipu oleh Kaisar? Janda Suri yang berdiri di samping Raja Jin juga sangat bingung. Pikirannya kacau. Segala sesuatu yang baru saja terjadi tidak masuk akal dan sulit dipercaya baginya. Janda Ratu, mengapa kamu masih berdiri di sana? Kamu juga harus menyapa ayah angkatku. Kaisar mendongak dan bertanya tiba-tiba saat ini. Janda Ratu tertegun. Orang-orang lainnya juga tertegun. Bagaimana mungkin Kaisar meminta Ibu Suri untuk menyapa pemuda itu? Apa, bisakah aku memanggilnya? Janda Suri adalah ibu Kaisar. Pemuda ini adalah ayah angkat Kaisar. Ibu Suri harus memanggil apa pemuda itu? Lupakan saja, ayo berhenti di sini. Suke berkata dengan malu. Akhirnya, bahkan dia tidak bisa menontonnya lagi. Bagaimanapun, dia baru saja berencana untuk bertindak keras dan menghukum Kaisar dan Raja Jin yang arogan. Dia tidak berencana untuk mempersulit Ibu Suri. Cukup, Anda bisa pergi sekarang. Jangan ganggu aku dengan hal-hal sepele, mengerti? Kata Suke, seperti orang tua. Meskipun para penonton tidak yakin, mereka harus menundukkan kepala dan berkata, "Terserah Anda." Kemudian mereka semua pergi. Raja Jin juga pergi. Dia menyusul Kaisar dan mencoba bertanya kepadanya apa yang telah terjadi. Kaisar menjawab dengan serius, "Jangan sebutkan ini lagi. Mulai sekarang, dia adalah ayah angkatku yang paling dihormati. Siapapun yang berani mengganggunya akan dipenggal kepalanya di tempat." Setelah mengatakan itu, Kaisar berjalan pergi, meninggalkan Monarch Jin yang kebingungan. Pada saat yang sama, Suke telah kembali ke Istana Hati Murni. Janda Suri hendak bertanya apa yang telah dia lakukan, tetapi Suke menolak untuk berbicara dengannya secara langsung. Setelah kembali ke kamar tidurnya, dia menutup pintu dan bahkan tidak ingin melanjutkan pawai militer. Dia duduk di kursi dan menatap antarmuka sistem dengan marah. Kemudian sistem mengiriminya pesan, yang mengatakan bahwa pesanan debt collector Beats the Beaters yang ditempatkan olehnya telah diterima. Ini adalah hal yang baik. Namun, Yekyu yang menerima perintah itu terlalu sombong dan bahkan meninggalkan pesan untuk Suke. Suke, kamu bajingan kecil. Tunggu aku. Beraninya kau memintaku, Raja bertindak tangguh, untuk menjadi pelari dengan hanya menghabiskan 1 poin bertindak tangguh. Debt Collector Beats the Beater akan selalu menyelesaikan tugasnya. Item Anda akan dikirimkan kepada Anda dalam jangka waktu dari 1 bulan hingga 10 tahun, tidak peduli apakah Anda berada di alam spiritual, dunia fana, atau dunia iblis. Debt Collector Beats Debtors adalah merek terpercaya Anda. Astaga! Bajingan kecil! Semakin banyak Suke membaca pesan ini, semakin kesal dia. Dia bahkan ingin kembali ke bumi dan membunuh Yekyu itu. Suke tahu dia tidak bisa kembali ke bumi untuk sementara, jadi dia harus menahan amarahnya. Setelah merenungkannya sedikit, dia memanggil sistem dan berkata sambil tersenyum, "Sistem, buka antarmuka."
Saya ingin membalas Ye Qiu, yang telah menerima pesanan saya. Ding, koneksi terjalin. Tuan rumah dapat meninggalkan pesan sekarang. Suke mengangkat alisnya dan tersenyum dingin ke papan pesan, kamu adalah Ye Qiu kan? Sekarang hampir tidak ada yang berani berbicara kepada saya, orang suci yang bertindak keras, dengan cara ini. Jangan mengira aku tidak akan memukulmu karena putrimu lucu. Sebagai seorang kultivator yang akan segera mencapai tahap sintesis bentuk, saya tidak terkalahkan di dunia ini. Anda sebaiknya mengirimkan kartu telepon dan rokok saya sesegera mungkin, jika tidak, saya akan merusak Anda dengan memberi Anda umpan balik negatif. Hehehe. Setelah mengatakan itu, Suke menekan tombol kirim dengan puas. Namun, setelah beberapa saat, dia mengangkat alisnya dan memanggil papan pesan lagi. Kemudian, dia berkata, benar, saya ingin memberitahu Anda hal penting lainnya. Anda harus mengirimkan foto putri Anda bersama dengan statistik vitalnya. Ingat, ini berkaitan dengan perdamaian dunia, harap ditanggapi dengan serius. Ding. Fungsi Debt Collector Bits Debtor menetapkan bahwa Anda hanya dapat membalasnya sekali untuk menghindari gangguan dimensi. Brengsek, Suke langsung kesal. Kenapa aku hanya bisa membalasnya sekali? Tidak, saya belum mengirimkan informasi yang paling penting. Semuanya akan salah dengan cara ini. Ding, fungsi Debt Collector Bits Debtor dinonaktifkan. Tuan rumah bisa menunggu pengiriman dengan sabar? Setelah nada peringatan, fungsi Debt Collector Bits Debtor meredup di antarmuka. Tidak peduli seberapa keras Suke mencoba mengaktifkannya, itu tidak akan keluar lagi. Lagi pula, dia hanya bisa menggunakan fungsi ini satu kali. Jika dia ingin menggunakannya lagi, dia harus memutakhirkan sistem terlebih dahulu. TSK, ini terlalu buruk. Pengalaman pengguna Debt Collector Bits Debtor ini sangat buruk. Aku akan memilah daftar nama di Debt Collector Bits Debtor dan menghukum mereka semua dengan mengenakan baju besi emas dan berdiri di atas awan keberuntungan 7 warna. Suke mendengus sebelum menutup antarmuka sistem. Hari-hari mendatang sangat membosankan bagi Suke. Dengan satu mantra wayang, dia menjadi ayah angkat kaisar. Tidak ada yang berani memprovokasi dia di istana kekaisaran, termasuk Ibu Suri. Tapi hidupnya menjadi semakin membosankan dengan cara ini. Awalnya, dia biasa berkeliaran mengendarai tank atau helikopter. Namun, dia hanya bisa menggunakan kartu bebas sewa 3 kali. Dan setiap kali, dia hanya bisa menikmati fungsinya selama 1 hari. Untuk membunuh hari-hari yang membosankan itu, dia mulai sering mengunjungi kediaman sementara Ibu Suri. Kemudian kamar peri Zixia dan putri muda menjadi tempat di mana dia selalu dapat ditemukan. Seiring waktu berlalu, dia telah menjalani hidup ini selama 5 tahun. Banyak hal terjadi selama 5 tahun itu. Orang-orang di istana kekaisaran sudah terbiasa dengan keberadaan Suke. Sekali waktu, negara musuh yang berbatasan menyerbu bangsa Li. Suke mengatur pasukan berteknologi tinggi dengan menggunakan kartu bebas sewa. Dalam 1 hari, dia mengalahkan penjajah, meratakan istana kekaisaran negara musuh, dan melahap seluruh negara musuh. Setelah itu, tidak ada lagi yang berani menginvasi bangsa Li. Semua negara melakukan yang terbaik untuk memberikan penghormatan kepada bangsa Li setiap tahun. Kemudian, Suke berhasil tidur dengan janda suri dan mencapai pencapaian berhubungan seks dengan gambar ilusi, yang menghasilkan 5.000 acting top points untuknya dari sistem. Setelah itu, putri muda dan peri Zixia menjadi wanitanya satu demi satu. Waktu berlalu dengan cepat. 1 tahun telah berlalu. 5 tahun telah berlalu. 10 tahun telah berlalu. 30 tahun telah berlalu. Suke telah menjadi orang tua, peri Zixia adalah seorang wanita tua. 30 tahun hampir setengah dari masa hidup orang biasa. Di alam ilusi ini, Suke tidak bisa lepas dari korosi penuaan, meskipun dia mendapat bantuan dari fungsi pemulihan otomatis. Lagi pula, fungsi pemulihan otomatis hanya dapat membantunya mempertahankan kondisi dan kesehatan terbaiknya, tetapi tidak dapat memperpanjang hidupnya. Setelah menjalani hidup sebagai orang biasa selama 30 tahun, hatinya yang muda dan sombong akhirnya melunak. Sekarang dia cukup dewasa untuk tetap tenang ketika dia mengintip wanita telanjang. Di ruang rahasia tempat tinggal misterius di negara air, semua yang dia alami di alam ilusi baru saja terjadi dalam beberapa jam di dunia nyata. Beberapa pengalaman Suke dan peri Zixia di alam ditampilkan di langit-langit ruang rahasia.
Beberapa gambar ditampilkan dari kedatangannya di alam ilusi hingga dominasinya di Istana Kekaisaran. Akhirnya, saat gambar berganti, 30 tahun telah berlalu di alam ilusi. Para penonton terkejut dan mau tidak mau berseru, "Aduh, saya tidak menyangka Joker menjadi orang tua dalam gambar ini. Dia bukan lagi pria muda dan sombong itu. Tapi itu masih cukup menyeramkan. Bagaimana dia tetap hidup sampai sekarang?" Pertanyaan konyol. Jika saya mampu seperti dia, saya juga bisa selamat dari itu. Benar, monster baja yang dia keluarkan bahkan bisa mengalahkan pembudidaya di tahap pemurnian Ki, apalagi orang biasa itu. Jika Anda ingin membaca lebih banyak bab, silakan kunjungi free web VL Channel Meter untuk mengalami kecepatan pembaruan yang lebih cepat. Dengan hal-hal itu, tidak peduli seberapa liar perilakunya di alam ilusi, tidak ada yang bisa menyakitinya sedikit pun. Aku sedikit penasaran apakah orang ini benar-benar kehilangan ingatannya? Benar, biasanya, jika dia kehilangan ingatannya, tidak akan ada alasan baginya untuk mencintai wanita yang memasuki dunia ilusi bersamanya. Ya, wanita itu secara alami baik. Karakternya bahkan lebih baik daripada putri muda dan ibu suri. Namun, dia terlalu jelek. Sebelum mereka masuk, semua orang tahu hubungan di antara mereka tidak biasa. Tapi tidak ada dari kami yang berharap pria itu tidak akan mengubah hatinya di dunia ilusi. Ini sangat langka. Mungkinkah cinta sejati benar-benar ada di dunia ini? Lihat, gambarnya berubah lagi, seru seseorang. Kultivator lainnya langsung mendongak. Suara mendesing. Gambar di langit-langit berubah lagi setelah seberkas cahaya putih berkelap-kelip. Rupanya, beberapa dekade telah berlalu lagi dengan kedipan cahaya. Para pembudidaya terkejut saat melihat Suke, yang sudah beruban, di dalam gambar. Apalagi, dia tidak lagi berada di Istana Kekaisaran. Sekarang, dia tinggal di puncak gunung terpencil dengan seorang wanita tua berambut abu-abu. Hanya mereka berdua yang tinggal di gunung yang sangat besar ini. Tidak sulit untuk mengatakan bahwa wanita tua berambut abu-abu itu adalah peri Zixia dari wajahnya. Suke dan peri Zixia sedang memasak di pondok kumuh mereka. Peri Zixia, yang memegang sendok di tangannya, sedang mengaduk sayuran dengan tangannya yang gemetaran. Suke menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, "Azi, aku telah mengajarimu berkali-kali dalam beberapa tahun ini, tetapi kamu masih tidak bisa memasak hidangan yang sempurna. Biarkan aku memasaknya." "Tidak, Pak Tua, berhentilah membuat masalah untukku. Aku harus memasak hidangan yang sempurna untukmu?" Zixia cukup keras kepala. Dia mendorong Suke ke samping dan terus mengaduk sayuran di dalam panci. Namun, dia akhirnya gagal. Sayuran di dalam panci telah berubah menjadi hitam dari hijau dan mulai mengeluarkan bau yang tidak enak. Bang! Zixia melemparkan kembali sendok itu ke dalam panci dengan sedih. Kemudian dia meninggalkan dapur dengan air mata berlinang. Suke berjalan ke panci perlahan dengan senyum masam di wajahnya. Dia memadamkan api di tungku dan juga berjalan keluar ruangan. Dia menemukan Zixia menangis diam-diam di kursi batu di pintu, memunggungi dia. Sosoknya yang tua dan kesepian benar-benar membuatnya merasa kasihan. Suke berjalan ke arahnya dengan goyah dan duduk di sampingnya. Kemudian, dia berkata sambil tersenyum masam, "Wanita tua, ini benar-benar tidak perlu." Zixia bersandar di bahu Suke. Sosok lama mereka cukup suram dan suram. Dia berkata dengan suara rendah, "Orang tua, sebelum Janda Suri dan Putri meninggal, mereka masing-masing memasak untukmu secara pribadi? Kenapa aku begitu bodoh? Saya tidak pernah bisa menguasai keterampilan. Aku sangat tidak berguna. Bagaimana bisa? Di hatiku, kamu adalah orang yang paling cakap." "Tidak, saya cukup jelas bahwa saya benar-benar tidak berguna. Juga, wajahku begitu. Orang tua, apakah kamu menyesal menghabiskan hidupmu bersamaku?" "Bodoh. Jika aku menyesalinya, bagaimana aku bisa pergi bersamamu untuk menikmati kehidupan terpencil ini ketika kamu bosan dengan kehidupan di Istana Kekaisaran?" "Setan tua, sekarang kami berdua sudah tua, dan kami tidak akan pernah bisa kembali ke masa-masa indah itu." "Benar." Suke tua menatap langit dan berseru. Pada saat ini, Zixia, yang bersandar di pundaknya, bertanya lagi dengan suara rendah, "Orang tua, apakah kamu menyesal menghabiskan hidupmu bersamaku?" "Tidak pernah. Saya tidak pandai menilai wajah orang." Dia bertanya lagi, "Orang tua,
apakah kamu menyesal menghabiskan hidupmu bersamaku? Tidak pernah. Ingat aku dulu memberitahumu aku akan melindungimu selamanya. Pria tua. Apa? Apakah kamu menyesal menghabiskan hidupmu denganku? Tidak pernah. Sebenarnya, faktor terpenting dari cinta bukanlah penampilan atau usia, melainkan hati yang tulus. Lagi pula, setelah mematikan lampu, aku tidak peduli kamu cantik atau tidak. Pria tua. Apa? Dia kelelahan. Dia akhirnya gagal mengajukan pertanyaan berikutnya. Dia menutup matanya dengan damai di pelukan Suke. Wanita tua. Suke memeluknya erat-erat dengan tangannya yang gemetaran dan mencoba membangunkannya karena dia menyadari apa yang sedang terjadi. Wanita tua, bangun, kamu belum memasak untukku. Azi, kamu akan masuk angin dengan tidur seperti ini. Bangun. Azi, tolong bangun, izinkan saya menyanyikan lagu yang paling Anda sukai, oke? Dia terus bertanya dengan tenang. Namun, wanita di pelukannya tidak bisa menjawabnya lagi. Setelah beberapa saat, Suke mulai bernyanyi dengan lembut. Waktu yang telah berlalu tidak akan pernah kembali. Daun-daun merah yang jatuh terkubur dalam debu selamanya. Dari awal sampai akhir, tidak ada yang berubah. Hanya kamu yang melayang di atas awan putih. Pada saat ini, semua pembudidaya di ruang rahasia tercengang oleh pemandangan ini. Sosok tua Suke dan peri Zixia membuat mereka semua sedih. Seseorang menjadi pelupa, yang akan selalu melupakan sesuatu yang baru saja dia tanyakan. Yang satunya sudah tua tapi masih bisa menjaga pikiran pemulanya, yang selalu bisa menjawab pertanyaan berulang-ulang dengan sabar dan tulus. Akhirnya, dia meninggal. Dia meninggal dengan bahagia dan damai di pelukannya. Satu-satunya hal yang tidak dia lupakan adalah dia gagal memasak hidangan untuknya seumur hidupnya. Pegang tangan Anda dan usia dengan Anda. Dengan tangan Anda di tangan saya tidak akan meminta apa-apa lagi. Kehidupan yang berbakti dan damai ini telah lama dihargai oleh banyak orang. Ini sangat menyentuh. Seorang kultivator wanita tidak bisa menahan tangis. Ketika dia masih kecil, dia bermimpi bisa menikmati tahun-tahun terakhirnya seperti ini dengan orang yang dia cintai. Sayang, saya bertanya-tanya apa itu cinta di dunia. Mengapa agama layak untuk mati? Seseorang menghela nafas saat dia membacakan syair yang disusun oleh Libai dari fraksi surga yang meledak ketika dia berada di kota kekaisaran negara api. Meskipun semua orang tahu ini hanyalah gambar ilusi, setelah menyaksikan ujian untuk Suke dan peri Zixia, banyak orang tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru di dalam hati mereka. Sungguh cinta sejati yang diperoleh dengan susah payah. Gemuruh. Tiba-tiba, ledakan besar datang dari gambar di alam ilusi. Orang-orang terkejut dan melihat ke atas. Kemudian, mereka terkejut dengan apa yang mereka lihat. Banyak gunung, serta langit di alam ilusi, retak perlahan. Gambar Suke, yang memeluk Zixia di lengannya, terdistorsi. Suara mendesing. Akhirnya, mereka menghilang dalam seberkas cahaya putih. Segala sesuatu di alam ilusi hancur seperti pecahan cermin yang pecah. Kemudian, semua pecahan berubah menjadi untaian cahaya, yang melesat menuju ruang rahasia dan muncul kembali di bawah kaki Suke dan peri Zixia. Mereka membuka mata perlahan di ruang rahasia. Mata mereka penuh keheranan pada keanehan dari apa yang telah mereka lalui. Mereka melihat segala sesuatu di sekitar mereka dengan bingung. Kemudian, mereka sadar secara bertahap. Ternyata 100 tahun di alam ilusi hanyalah 1 hari di dunia nyata. Suke dan peri Zixia mematahkan mantranya setelah menghabiskan seumur hidup di alam ilusi. Sekarang, mereka telah mendapatkan kembali tubuh asli mereka.